Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik, selamat datang kembali di channel Pak Koding, Rumah Para Programmer Pemula. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai finite state transducer, ya. Jadi bentuk lain dari finite state automata. Nah, finite state transducer ini sebenarnya ada dua jenis, ada Moore machine dan ada Mealy machine. Namun pada video ini kita hanya akan membahas khusus mengenai Moore machine, ya. Oke, ya ini ada sedikit kata mutiara ya atau pesan dari Gus Nadir. Jadi ilmu adalah cahaya, hanya yang bersih yang dapat menerima dan memantulkannya. Nah, silahkan teman-teman adik-adik menginterpretasikan sendiri apa makna dari kalimat ini, ya. Oke. Berbicara mengenai finite state automata, maka kita tentu akan mengingat bahwa ada dua hal yang kita ingat. Yang pertama, input dan outputnya. Inputnya itu ya tentu berupa deretan karakter atau string, sedangkan outputnya berupa diterima ya atau tidak diterimanya suatu inputan ya. Jadi diterima atau tidak diterimanya suatu inputan. Jadi misalnya kita punya state seperti ini. Anggaplah ini state 1, kemudian ini state kedua, dan state kedua adalah final state, dan inputnya ada 0 dan 1. Jadi misalnya inputannya adalah 1, 0, 1. Maka ini akan berarti diterima ya. Diterima. Kenapa? Karena berakhir di final state. Nah, sedangkan kalau kita menginputkan 1, 0, maka ini tidak akan diterima atau tidak diterima. Kenapa? Karena tidak berakhir di final state. Oke, jadi kalau kita membahas mengenai finite state automata, berarti outputnya berupa diterima atau tidak diterimanya suatu inputan, di mana inputan itu berupa deretan karakter atau string. Nah, jadi itu ya, itu FSA ya. Keputusannya hanya terbatas pada diterima atau tidak diterimanya suatu inputan string. Jadi outputnya ya itu saja, tidak ada yang lain. Namun, kita dapat membuat sebuah finite state automata dengan beberapa keluaran atau output. Nah, automata ini disebut dengan finite state transducer. Ya, saya ulangi, finite state transducer. Jadi, kalau kita berbicara mengenai finite state transducer, outputnya bukan diterima atau tidak diterimanya suatu inputan, tetapi setiap transisi atau state itu akan memberikan suatu output ya, sehingga outputnya bisa berupa deretan karakter juga atau string sesuai dengan inputan string yang diterima ya. Nah, mungkin masih bingung dengan teori seperti ini. Uh, Tenang saja, di belakang nanti akan saya berikan 4 contoh yang berbeda mengenai finite state transducer ini, khususnya membahas mengenai Moore machine. Nah, untuk finite state transducer, inputnya itu berupa deretan karakter atau string juga, sama ya, tetapi outputnya itu bisa berupa penerjemahan string inputan menjadi string output, atau output dapat berada pada setiap state atau label transisi. Jadi misalnya inputannya adalah 10011 ya, outputnya bisa jadi 00110 misalnya ya. Nah, ini tergantung dari bagaimana state dan label transisinya. Nah, FST sendiri itu terdiri atas sejumlah state tanpa final state. Ya, ingat, tanpa final state. Jadi kalau di FSA ada final state, ya, ini FSA. Nah, sedangkan kalau di finite state transducer itu semuanya adalah state biasa, ya, state biasa, tidak ada final state. Oke. Jadi kalau FST tidak menggunakan apa istilahnya final state. Kemudian state tersebut dihubungkan oleh transisi yang diberi label pasangan input atau output. Ini kalau kita membahas mengenai Mealy machine. Nah, output berasosiasi dengan state itu kalau kita membahas Moore machine.
Nah, FST dimulai dalam keadaan awal yang ditentukan dan melompat ke keadaan yang berbeda tergantung pada masukannya, sambil menghasilkan keluaran sesuai dengan tabel transisinya. Nah, kalau kita membahas mengenai FSA kan perpindahannya ya berpindah saja seperti itu, ya. Seperti ini misalnya. Oke. Nah, perpindahannya ya seperti ini. Tetapi kalau kita membahas mengenai FST, maka uh, di setiap step-nya itu, kalau kita membahas mengenai more ya, setiap step-nya itu ada output, ya, ada output. Misalnya seperti ini. Jika saya bergeser ke step B dengan inputan 1, maka outputnya saya akan mendapatkan output 1. Jika saya berpindah dari step B ke step A, maka saya akan mendapatkan output 0. Ya, bingung ya. Oke, langsung saja ya. Dari tadi langsung tapi belum ini. Oke, sekarang jadi ada dua jenis ya. Jadi berbicara mengenai state transducer itu ada dua jenis. Yang pertama ada Moore machine dan ada Mealy machine. Di video ini kita akan khusus membahas Moore machine. Mealy machine akan kita bahas berikutnya ya, di video berikutnya. Oke, Moore machine. Nah, berbicara mengenai Moore machine, pada mesin Moore, output akan berasosiasi dengan state. Nah, Moore machine ini didefinisikan dengan 6 tuple. Yang pertama adalah, saya ubah dulu warnanya ya. Oke, yang pertama ada key, yang simbol dari himpunan state. Kemudian ada sigma, yang merupakan himpunan dari simbol input. Oke, jadi di sini ada delta kecil yang merupakan simbol dari fungsi transisi. Kemudian ada S, di mana S adalah state awal yang merupakan elemen dari key, di mana key adalah himpunan state. Kemudian ada delta besar yang merupakan simbol dari himpunan output, ya, output dari setiap state. Dan ada lambda yang merupakan simbol dari fungsi output untuk setiap state. Contoh pertama. Nah, di sini ada mesin Moore untuk menghasilkan komplement dari nilai biner yang diinputkan. Jadi kebalikannya ya. Di mana kita lihat dulu di sini ada beberapa state, inputnya dan outputnya seperti apa ya. Oke, state-nya ada Q0, Q1, dan Q2. Kemudian inputannya ada berupa 0 dan 1. State awalnya adalah Q0. Himpunan output untuk setiap state adalah 0 dan 1. Kemudian fungsi output untuk state 0 ada state Q0 ada 0, state Q1 ada 1, dan state Q2 ada 0. Nah, adapun fungsi transisinya adalah delta Q0 jika mendapatkan input 0 akan menuju ke state Q1, dan delta Q0 jika mendapatkan inputan 1 akan menuju ke state Q2. Kemudian delta Q1 ya, state Q1 jika mendapatkan inputan 0 akan menuju ke Q1, sedangkan jika mendapatkan inputan 1 akan menuju ke Q2. Dan Q2 jika mendapatkan inputan 0 akan menuju ke Q1, dan Q2 jika mendapatkan inputan 1 akan menuju ke Q2 itu sendiri. Sehingga bentuk state-nya mesinnya adalah seperti ini. Jadi state Q0 adalah state di mana inputan pertama akan dibaca ya, artinya initial state, di mana state Q0 ini memiliki output ya, jika kita berada di state ini maka outputnya adalah 0, sedangkan di state Q1 itu outputnya adalah 1, dan state kedua outputnya adalah 0. Adapun model mesinnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba inputkan 1011 ya. Inputan string 1011. Tadi kan ini komplementnya ya, berarti kebalikannya. Sehingga seharusnya outputnya adalah 0100 ya, seperti itu. Oke, kita baca yang pertama. Yang pertama ada key 0 ya, kita mulai dari key 0 kan. Nah, dari key 0 kita membaca inputan 0 ya di sini. Oh, maaf, 1 ya, karena 1 yang pertama. Oke. Nah, ini inputan ini saya sudah tuliskan seperti ini ya. Oke, ini adalah 1011. Oke, jadi kita fokus ke area ini saja. Nah, delta Q0 mendapatkan inputan 1 kemana? Itu ke Q2 ya. Ini ya, Q2. Oke. Di Q2
karena kita menuju ke Q2, berarti outputnya adalah 0. Nah, di sini di atas tadi yang Q0 itu sudah ada outputnya juga, karena kita mulai dari situ, berarti ya tetap ada outputnya di situ 0. Tapi ini bisa kita abaikan. Ya. Oke, kemudian dari Q2, ya, dari Q2 mendapatkan inputan 0 kemana? Q2 mendapatkan inputan 0 ke Q1. Ya, Q1. Nah, Q1 ini outputnya, kalau kita berada di sini, outputnya adalah 1. Oke. Kemudian dari Q1 mendapatkan inputan apa lagi? 1. Mendapatkan inputan 1 kemana? Ke Q2. Ya. Di Q2 outputnya apa? 0. Dari mana 0? Dari sini. Ya, ini sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian dari Q2 mendapatkan inputan, sudah ya. Q2 mendapatkan inputan 1 kemana? Mendapatkan inputan 1 ke Q2 itu sendiri. Ya. Sehingga berakhir di sini. Sehingga outputnya adalah 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan komplement dari inputan 1011, yaitu 0100. Ya, mungkin ada yang bertanya, ini kan Pak, kan ada outputnya juga di atas. Harusnya kan 00100 kan? Ya, tapi untuk step awal ini itu bisa kita abaikan, ya, bisa diabaikan. Jadi langsung saja masuk ke output dari setelah inputnya dibaca, ya. Berarti dari sini. Nah, sehingga kita bisa memperoleh output berupa komplement dari inputannya, ya. Ini kan 1011, berarti komplemennya adalah 0100. Oke, saya rasa mudah untuk dipahami ya. Kemudian contoh kedua, masih di contoh bersama tapi inputan yang berbeda, yaitu 0110. Sehingga komplemennya seharusnya adalah 1001, ya kan? Nah, Q0 mendapatkan inputan 0 kemana? Ke Q1. Q1 outputnya adalah 1. Jadi ini karena kita mulai dari Q0, yang kita tuliskan di sini ya. Kemudian Q0 mendapatkan inputan 0 ke Q1. Ya, Q1 berarti 1. Dari mana ya? Dari sini. Ini. Ya. Kemudian dari Q1 mendapatkan inputan 1 kemana? Ke Q2. Outputnya apa? 0. Sehingga ditulis 0 di sini. Kemudian dari Q2 mendapatkan inputan 1, ya, kemana? Ke Q2 itu sendiri. Ya, di Q2 outputnya apa ya? 0 lagi. Kemudian dari Q2 mendapatkan 0, 0 kemana? Ke Q1. Di Q1 adalah 1. Ya, seperti ini. Nah, Q2 mendapatkan inputan 0 ke Q1, dan Q1 outputnya adalah 1. Sehingga bisa dituliskan outputnya berupa 01001. Yang pertama diabaikan, sehingga kita bisa memperoleh outputnya adalah 1001. Kebalikan dari ini. Ya. Nah, outputnya, karena outputnya seperti itu, jadi karena setiap step memberikan output, sehingga kita terserah kita mau memperlakukan outputnya seperti apa. Apakah nilai akhirnya saja yang diambil atau keseluruhannya, ya. Nah, ini contoh yang pertama, di mana kita mengambil seluruh output dari setiap step yang dilewati. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini agak lebih menarik, ya. Kita akan membuat sebuah mesin Moore untuk memperoleh sisa pembagian atau modulus suatu bilangan dengan 3. Jadi misalnya 5 dibagi modulus 3, ya. 3 itu berapa? Ya. Berarti kan 2, ya kan? Karena seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan 3. Sehingga ini tidak cukup 3, berarti sisanya adalah 2. Kalau 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 habis dibagi 3 kan, berarti sisanya tidak ada, 0. Nah, berarti 6 mod 3 berarti 0. 5 mod 3 berarti sisanya adalah 2. Ya. Adapun state-nya ada Q0, Q1, dan Q2. Inputnya 0 dan 1. State awalnya adalah Q0. Kemudian himpunan state, ya. Himpunan state, himpunan output dari setiap state adalah 0, 1, 2. Jadi ada 3 jenis output, yaitu 0, 1, dan 2. Kemudian fungsi output dari state 0, Q0 adalah 0, Q1 adalah 1, dan Q2 adalah 2. Nah, fungsi transisinya seperti ini, ya. Mungkin tidak perlu saya bacakan untuk menghemat waktu, jadi silahkan dicermati saja. Kita langsung saja ke gambarnya, ya. Jadi kurang lebih mesinnya seperti ini, ya.
mesinnya seperti ini untuk mendapatkan sisa hasil bagi dari nilai yang akan dibagi dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke contohnya ya, contoh penggunaan mesinnya. Misalnya setelah kita membuat mesin more-nya seperti ini dengan pola seperti ini. Maaf, saya ubah dulu. Sekarang kita akan menguji apakah berapa nih sisa hasil bagi dari 5 mod 3 ya. Nah, jadi langkah yang harus dilakukan pertama adalah mengkonversi nilai 5 ke dalam bentuk biner. Kenapa harus dikonversi ya? Karena kita membuat inputannya dalam bentuk biner yaitu 1 dan 0 ya. Sehingga kita harus mengkonversi. Jadi 5 itu bentuk binernya adalah 1 0 1. Ini diperoleh dari 1 ditambah 4 ya. Dari mana memperoleh ini? Jadi seperti ini teman-teman. Mungkin yang masih belum paham ya, ini saya jelaskan sedikit. Ini kan 1, ini 2, ini 4 ya. Jadi karena nilai yang bernilai 1 adalah 1 dan 4, berarti ini yang dijumlahkan ya. Dijumlahkan sehingga akan diperoleh nilai 5. Seperti itu ya. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ya. Oke. Jadi setelah jika masih bingung silahkan pelajari materi mengenai konversi bilangan desimal ke biner ya dan sebaliknya. Intinya bentuk biner dari nilai 5 ini adalah seperti ini, 101 ya. Kemudian ini kita gunakan sebagai input pada mesin more-nya ya. Jadi kita tentunya berada di state key 0 terlebih dahulu sehingga outputnya adalah 0. Kemudian kita baca inputan pertama yaitu 1. Nah, key 0 mendapatkan inputan 1 kemana? Ke key 1. Sedangkan key 1 outputnya adalah 1. Kemudian dari key 1 mendapatkan inputan 0 ya. Itu kemana? Ke key 2 ya, ke key 2. Di key 2 outputnya adalah 2. Oke. Kemudian dari key 2 mendapatkan inputan 1 ya. Itu kemana? Ke key 2 ya, ini. Ke key 2 lagi. Nah, key 2 outputnya adalah 2. Jadi sisanya adalah 2. Kenapa 2 ya? Kita ambil state yang paling terakhir dikunjungi. Jadi output dari state yang paling terakhir kita kunjungi. Nah, jadi di sini kalau kita lihat output dari state yang paling akhir dikunjungi adalah 2, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sisa hasil bagi 5 mod 3 adalah 2. Oke? Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya setiap transisi itu akan menghasilkan output ya, output dari state. Tapi tergantung dari kita sendiri, kita mau menggunakan semua outputnya ataukah hanya mengambil output tertentu ya, seperti itu. Jadi kalau kasus ini kita mengambil output yang terakhir ya, output dari state terakhir. Nah, seperti itu. Contoh lain masih dari contoh 2 tapi dengan nilai yang lain. Sekarang kita coba 7 mod 3 ya. 7 mod 3 kalau kita konversi 7 ke dalam bentuk biner adalah seperti ini ya. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4. Sehingga untuk mendapatkan nilai 7, maka semuanya harus dijumlahkan, yaitu 4 tambah 1, 5 tambah 2, 7, sehingga semua nilainya bernilai 1. Maksudnya sebenarnya 1 kali 4 ditambah 1 kali 2 tambah 1 kali 1. Dapatlah 7. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ini biner dari 7 kita jadikan input. Ya, seperti biasa dimulai dari key 0, dapat 0. Nah, key 0 mendapatkan inputan 1 kemana? Maaf, ini ada keliru ya. Key 0 mendapatkan inputan 1 ke key 1. Oke. Nah, 1 outputnya adalah 1. Kemudian dari state key 1 mendapatkan inputan 1 kemana? Ke key 0. Nah, key 0, di key 0 outputnya adalah 0. Kemudian dari key 0 mendapatkan inputan 1 kemana? Ke key 1. Ya. Dari key 0 mendapatkan inputan 1 ke key 1. Nah, key 1 outputnya berapa? 1. Nah, sehingga sisanya adalah 1. Ya kan?
Ini kan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggaplah ini ada 7 lidi. Kita mau bagi 3, ya. Bagi apa? Kelompokkan ke dalam 3 ya. Setiap kelompok ada 3 anggota. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, ini tidak cukup 3 sehingga ini adalah menjadi sisa. Sisanya adalah 1. Ini kan. Oke? Nah, jadi 7 mod 3, 1. Sisanya 1. Oke, kemudian contoh lain, 4 mod 3. Kalau 4 mod 3 berarti 1, 2, 3, 4. Ini 3, sisanya adalah 1. Ya, sisanya adalah 1. Sekarang kita lihat 4 itu binernya berapa? Ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, dan 2 pangkat 2 adalah 4. Untuk mendapatkan nilai 4, apa yang harus dijumlahkan? Nah, cukup ini ya, berarti yang lain itu 0. Ya, ini sudah 4, berarti binernya adalah 1, 0, 0. Nah, seperti biasa, Q 0, ya. Dari Q 0 mendapatkan inputan 1 kemana? Ke Q 1. Q 1 itu outputnya adalah 1, ya. Oke, kemudian dari Q 1 mendapatkan inputan 0, kemana? Ke Q 2, ya. Q 1 mendapatkan inputan 0 ke Q 2, di mana Q 2 outputnya adalah 2. Nah, kemudian dari Q2 mendapatkan inputan 0, maaf, ini 0 ya. Q2 mendapatkan inputan 0, dia kemana? Ke Q1 ya. Q2 mendapatkan inputan 0 ke Q1. Jadi Q1. Nah, Q1 outputnya berapa? 1. Nah, sehingga sisanya adalah 1. Kita ambil yang paling terakhir. Ya kan? Sudah benar ya? Oke. Nah, seperti itu. Sekarang mungkin contoh yang ini masih ada 6 mod 3. Kalau 6 kan berarti 3 berarti ya 0 kan? Ya 0. Nah, berarti sekarang kita konversi 6 ya. 6 itu nilai binarnya berapa? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 4 1 2. Untuk mendapatkan nilai 6, yang mana yang harus dijumlahkan? Yang ini dan yang ini. Berarti 1 kali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 0 dikali 1, sehingga binarnya adalah 110. Dijadikan input, 1 mendapat Q0 mendapatkan inputan 1 ke Q1, outputnya 1 ya. Nah, kemudian Q1 mendapatkan 1 kemana? Ke Q0, outputnya 0. Nah, ke Q0 outputnya 0. Nah, dari 0 mendapatkan inputan 0 kemana? Ke dirinya sendiri, yaitu Q0 ya. Q0, di mana Q0 adalah 0, sehingga sisanya adalah 0 ya, berarti benar. Oke, yang terakhir ya, nilai yang terakhir untuk contoh ini 10. Nah, kalau 10 itu berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 ya 1, 2 pangkat 1 ya 2, 2 pangkat 2 ya 4, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3 ya 8. Untuk mendapatkan nilai 10, yang mana yang harus saya jumlahkan? 8 dan 2 kan, berarti 1 kali 8 ditambah 0 dikali 4 tambah 1 kali 2 tambah 0 kali 1. Sehingga diperoleh 10, 10. Ini menjadi input. Nah, Q0 mendapatkan inputan 1 kemana? Ke Q1. Outputnya adalah 1. Q1 mendapatkan inputan 0 kemana? Ke Q2. Nah, Q2 outputnya 2. Q2 mendapatkan inputan 1 kemana? Ya, Q2 mendapatkan inputan 1 kemana? Ke Q2. Outputnya 2. Kemudian dari Q2 mendapatkan inputan 0 kemana? Ke Q1. Outputnya adalah 1. Ya. Nah, sehingga sisanya adalah 1. Betul tidak? Nah, sekarang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 3, 3 ya. 3, ini 3, ini 3. Sisanya 1. Oke? Ya, seperti itu ya. Untuk contoh kedua ini. Nah, untuk contoh ketiga, di sini sudah ada more machine untuk menghitung berapa kali deret string A, B, B muncul dalam sebuah input string. Jadi misalnya seperti ini, ada input seperti ini, ya. Saya ubah dulu.
Jadi input seperti ini A, B, B, A, B, B. Nah, kalau kita lihat berapa kali string substringnya ABB muncul. Ada dua, yaitu ini satu dan ini ya. Nah, sehingga totalnya adalah dua. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat jadi himpunan state-nya ada state A, B, C, dan D. Inputnya berupa A dan B. Kemudian state awalnya adalah A. Himpunan outputnya berupa nilai 0 dan 1. Ya. Kemudian fungsi outputnya untuk state A itu 0, state B 0, state C 0, dan state D adalah 1. Nah, untuk fungsi transisinya seperti ini ya. Untuk menghemat waktu, silahkan teman-teman lihat, tidak perlu saya sebutkan. Kita langsung saja masuk ke gambarnya ya, gambar mesinnya. Jadi mesinnya seperti ini, kurang lebih seperti ini, di mana ketika state A itu outputnya 0, state B outputnya 0, state C outputnya 0, dan state D outputnya 1. State A jika mendapatkan inputan A ke state B, dan ketika mendapatkan inputan B ke state A itu sendiri. Kemudian state B mendapatkan inputan B ke state C dan mendapatkan inputan A ke state B itu sendiri. Kemudian state C mendapatkan inputan B ke state D, dan ketika mendapatkan inputan A ke state B. Dan kemudian state D ketika mendapatkan inputan A ke state B, dan ketika mendapatkan inputan B ke state A. Sekarang contohnya misalnya adalah inputnya seperti ini ya. B A A B A B B A B B ya. Kita ingin mengecek ya, ingat kembali bahwa kita akan mengecek seberapa sering substring ya, substring A B B itu muncul. Nah, muncul berapa kali ya. Oke. Sekarang kita fokus ke sini ya. Untuk input ini sudah saya susun seperti ini. Oke, jadi sama saja. Jadi ini adalah B, A, B, B, A, B, B. Oke. Nah, seperti biasa kita tentunya langsung berada di state awal, yaitu state A di sini. State A outputnya adalah 0. Oke. Kemudian state A mendapatkan inputan B, dia kemana? Ya, ke state itu sendiri. State A itu sendiri berarti outputnya adalah 0, diperoleh dari sini. Kemudian state A mendapatkan inputan A kemana? Ke state B. State B adalah 0 ya. Kemudian dari state B mendapatkan inputan B kemana? Ke C, outputnya 0. Oke, C outputnya 0. Kemudian dari state C mendapatkan inputan B kemana? Ke D, outputnya 1. Jadi C dapat B, ke D outputnya 1. Nah, berarti di sini sudah terbaca ya input ABB-nya. Kemudian dari D membaca inputan A kemana? Ke B, outputnya 0. B, outputnya 0. Kemudian dari step B membaca inputan B kemana? Ke C. C, outputnya 0. Nah, kemudian dari C mendapatkan inputan B ke D. Oke, D outputnya 1. Oke. Nah, dari sini kita menjumlahkan seluruhnya. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 berapa? Dapatnya 2. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi terserah kita mau menggunakan outputnya itu seperti apa, mau mengolah outputnya itu seperti apa, itu tergantung dari kita. Mau mengambil keseluruhannya, atau mau mengambil yang terakhir saja, atau mau menjumlahkan outputnya, ya terserah kita mau mengolahnya seperti apa, begitu. Nah, ini jelas berbeda kan dengan FSA. Kalau FSA outputnya berupa diterima atau tidak diterimanya string, ya itu saja. Sedangkan kalau transducer ini setiap step punya output, khususnya untuk more machine ya, setiap step punya output, dan ya terserah kita mau mengolah outputnya seperti apa. Seperti itu. Contoh lain misalnya BBA, untuk masih dengan contoh yang sama, BBA. Ya. Oke, di sini ketika state awal yaitu A mendapatkan inputan B kemana? Ke dirinya sendiri, yaitu A, sehingga outputnya 0. Kemudian A mendapatkan inputan B kemana? Ke dirinya sendiri, outputnya 0, yaitu A, outputnya 0. Kemudian
ketika A mendapatkan inputan A kemana? Ke B, di mana outputnya juga 0. Nah, sehingga setelah dijumlahkan totalnya adalah 0. Yang berarti bahwa substring A, B, B itu tidak ada. Berarti benar, ya kan? Berarti benar. Berarti ini benar. Oke, ya menarik ya untuk more machine ini. Kemudian contoh yang terakhir, ya ini sedikit rumit karena ada 6 state, ya. Untuk more machine yang memberikan output berupa A jika terdapat substring inputan 101 dan B jika 110 dan selain itu adalah C. Nah, ini menarik ini. Nah, state-nya ada state Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 hingga Q5. Inputnya berupa 0 dan 1. Initial state-nya adalah Q0. Output ya, nilai output untuk state adalah himpunannya adalah A, B, dan C. Kemudian untuk state 0, 1, 2, dan 4 itu outputnya adalah C. Ya. Step 3 outputnya adalah A, dan step 5 outputnya adalah B. Kemudian ini adalah gambar mesinnya. Sesuai dengan apa yang telah ditentukan tadi. Jadi outputnya nanti akan, inputannya akan menghasilkan output tertentu ya, sesuai dengan pola yang sudah kita tentukan tadi. Contohnya seperti ini. Misalnya ada inputan 110 110 ya, di mana ingat bahwa jika inputannya adalah 101 maka outputnya adalah A dan 110 outputnya adalah B. Selain itu outputnya adalah C ya. Oke, sekarang kita beralih ke sini. Jadi dari Q0 seperti biasa outputnya C, kemudian dari Q0 mendapatkan inputan 1 ya dari sini. Q0 mendapatkan input 1 ke mana? Ke Q1 ya. Q0 mendapatkan inputan 1 ke Q1. Q1 outputnya C. Kemudian dari Q1 mendapatkan inputan 1 itu kemana? Ke Q4 outputnya C. Jadi Q1 mendapatkan input 1 outputnya ke Q4 outputnya adalah C. Kemudian dari Q4 mendapatkan inputan 0 itu kemana? Ke Q5 outputnya B ya. Oke. Kemudian dari Q5 mendapatkan inputan 1 itu kemana? Ke Q3 dapat A. Oke. Kemudian dari Q3 mendapatkan inputan 1 kemana? Ke Q4 ya. Q4 itu outputnya C dan dari Q4 mendapatkan inputan 0 ke Q5 ya. 0 ke Q5. Sehingga di sini outputnya adalah B. Nah, kalau kita lihat output yang dihasilkan adalah C, C, B, A, C, B ya, seperti itu. Dan kalau kita hanya misalnya mengambil yang pola yang ini saja 101 dan 110 maka yang terlihat adalah B, A, B. Jadi dengan kata lain pada inputan itu ada pola 101 ya dan ada pola 110 sebanyak 2 kali. Ya. Ya, kalau kita lihat kan seperti ini, 110 110. 110 ini kan B. 110 ini B, tetapi 101 ini adalah A, ya kan? Oke. Nah, 101 itu A, ya kan? 001 itu adalah C dan seterusnya, ya. Intinya seperti itulah. Jadi mesin yang terakhir ini saya ingatkan kembali, mesin yang terakhir ini adalah mesin untuk mendeteksi adakah pola substring yang seperti ini pada inputan string yang dimasukkan, ya seperti itu. Oke, jadi ingat kembali bahwa pada Moore machine atau finite state transducer, khususnya Moore machine, ya itu berbeda dengan finite state automata yang biasa, di mana finite state automata yang biasa outputnya hanya berupa diterima atau tidak diterimanya suatu inputan. Sedangkan kalau kita berbicara finite state transducer, khususnya Moore machine, maka setiap state itu memiliki output, ya. Dan sehingga tentunya karena setiap state memiliki output, maka tentunya akan ada output berupa string, ya, string output.
Namun, string output itu ya tergantung kita, mau kita olah keseluruhan kah, sebagian kah, atau kita hanya mengambil output yang terakhir. Itu tergantung dari kita, ya, tergantung dari kita. Tidak ada aturan yang khusus mengikat seperti itu. Oke, jadi intinya perbedaannya di situ. FSA hanya berbicara mengenai diterima atau tidak diterima inputan, sedangkan FST atau transducer itu di situ tidak membahas mengenai diterima atau tidak diterima inputan, tetapi di mana bagaimana output yang dihasilkan dari setiap transisi yang terjadi. Oke ya. Oke, adik-adik, teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan mengenai finite state transducer, khususnya materi mengenai Moore machine. Semoga dapat dipahami ya. Semoga bermanfaat. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai milling machine. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.